Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asid, NIM 221370054 dari kelompok 2, sesi 2022 11370075. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum saya, yaitu survei dan pemetaan, yaitu kegiatan yang ke-9, mengukur profil memanjang. Praktikum ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, dan berlokasi di lapangan depan rektorat. Cuaca pada saat melakukan praktikum yaitu hujan. Anggota kelompok saya dalam melakukan praktikum kali ini yaitu yang pertama Muhammad Rasid, saya sendiri. Yang kedua yaitu Andika Pratama Hakim. Yang ketiga Fauzia Nurhayati. Yang keempat Fitratur Rahman. Yang kelima Jihan Sri Bintang Damanik. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu Kevin Parmonangan Hutagalung. Tujuan kami melakukan praktikum ini yaitu mahasiswa diharapkan terampil dalam menggunakan profil memanjang di lapangan. Yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam melakukan praktikum kali ini yaitu leveling, yang kedua pen ukur, tripod, kompas, payung, dan bak ukur. Keselamatan kerja dalam melakukan praktikum kali ini yaitu yang pertama yaitu mahasiswa memakai sepatu. Yang kedua pastikan jumlah alat yang dipinjam. Yang ketiga menghindari kehilangan alat. Yang keempat hindari kerusakan alat. Yang kelima memakai helm untuk keselamatan kepala. Yang keenam memakai rompi sebagai identitas di lapangan. Langkah kerja dalam melakukan praktikum kali ini yaitu langkah persiapan. Pada langkah persiapan kita harus mempersiapkan alat yang kita butuhkan, membuat bon alat dan ditandatangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar, dan pergi ke lokasi praktek. Selanjutnya yaitu menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu pemasangan patok dilakukan pada jarak yang kita tentukan. Dalam hal ini sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu kita memasang water pass dan kita seimbangkan untuk melihat kedudukan nivo sambil memutar skrup penyetel hingga gelembung yang berada di dalamnya pada kedudukan seimbang atau tengah-tengah. Pada pengukuran profil memanjang ini digunakan metode double standing atau suatu di mana kita mengukur pergi dan pengukuran pulang dilakukan serentak hanya dengan menggunakan kedudukan pesawat. Selanjutnya bak ukur diletakkan di atas patok yang sudah kita tentukan dengan kedudukan vertikal dari segala arah. Selanjutnya water pass diarahkan ke patok pertama atau P1. Selanjutnya kita akan membaca batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengubah letak pesawat water pass dengan mengadakan pengukuran pulang dengan mengarahkan ke P1. Dan kita mengukur batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Selanjutnya itu kita melakukan pengamatan. Dilakukan secara teratur dengan cara seperti di atas sampai pada titik terakhir. Pembacaan hasil pengukuran dicatat pada tabel yang telah disediakan. Rumus yang kita gunakan dalam melakukan praktikum ini yaitu yang pertama rumus beda tinggi. Yang kita gunakan yaitu batas tinggi depan belakang dikurang batas tinggi depan. Terus kita akan mencari jarak optik yaitu batas atas dikurang batas bawah dikali 100. Habis itu kita akan mencari beda tinggi rata-rata yaitu beda tinggi pergi ditambah beda tinggi pulang per 2. Di sini kita akan mencari ketinggian. Rumus yang digunakan dalam ketinggian yaitu H awal ditambah dengan delta H1A dan seterusnya. Untuk pengolahan data, kita menghitung salah penutup ketinggian atau FH, hitung koreksi setiap slack, dan hitung tinggi tiap titik. Selanjutnya kita catat semua hasil pengukuran dan laporkan dalam tabel. Selanjutnya kita membuat laporan sesuai dengan arahan sebelumnya. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke data praktikum. Yang pertama yaitu data praktikum pergi. Pada data praktikum pergi kita akan mencari
dari titik 1 ke A atau stand 1. Untuk bagian depannya atau leveling ke 1, benang atas 1,480, benang tengah 1,450 dan benang bawah 1,410. Bagian belakangnya leveling ke A, benang atasnya 1,530, benang tengah 1,500 dan benang bawah 1,470. Antara A dan 2 atau stand 2, yang bagian depannya leveling ke alat, yang benang atas 1,440, benang tengah 1,410, benang bawah 1,380. Selanjutnya yaitu untuk bagian belakang, yaitu leveling kedua, benang atas 1,440, benang tengah 1,380 dan benang bawah 1,340. Selanjutnya yaitu antara titik 2 dan B. Untuk bagian depannya leveling kedua, benang atas 1,540, benang tengah 1,510, benang bawah 1,480. Untuk bagian belakangnya leveling ke B, benang atas 1,600, benang tengah 1,570, benang bawah 1,540. Selanjutnya yaitu antara titik B dan 3 atau stand 4. Untuk bagian depannya leveling ke B, benang atas 1,380, benang tengah 1,40 dan benang bawah 1,300. Untuk bagian belakangnya leveling ketiga, benang atas 1,410, benang tengah 1,370 dan benang bawah 1,330. Selanjutnya itu data praktikum pulang yang diawali dari titik 3 ke B atau stand 5. Untuk bagian depannya leveling ketiga, benang atas 1,420, benang tengah 1,380 dan benang bawah 1,350. Selanjutnya yaitu bagian belakang leveling ke B. Benang atas 1,390, benang tengah 1,350 dan benang bawah 1,300. Selanjutnya yaitu alat dari B kedua, titik B kedua. Untuk bagian depan leveling ke B, benang atas 1,590, benang tengah 1,550, benang bawah 1,510. Untuk belakangnya, benang atas 1,500, benang tengah 1,490 dan benang bawah 1,460. Untuk antara titik 2 dan A atau stand 7, depannya leveling kedua, benang atas 1,480, benang tengah 1,40, benang bawah 1,400. Selanjutnya yaitu belakang, benang atas 1,500, benang tengah 1,460, benang bawah 1,420. Selanjutnya yaitu antara titik A dan 1 atau stand 8. Depannya leveling ke alat 1,520, benang tengah 1,5480, benang bawah 1,440. Bagian belakangnya leveling ke 1, benang atas 1,450, benang tengah 1,420 dan benang bawah 1,400. Oke, lanjut kita masuk ke analisis dan pengolahan data. Yang pertama yaitu kita akan mencari jarak optis pergi dengan rumus batas atas dikurang batas bawah dikali 100. Untuk stand 1, depan, leveling ke 1. 1,480 dikurang 1,410 dikali 100 sama dengan 7 meter. Bagian belakangnya leveling ke A, 1,530 dikurang 1,470 dikali 100 6 meter. Stand 2-nya yaitu depannya leveling ke A, 1,440 dikurang 1,380 dikali 100 sama dengan 6 meter. Belakangnya leveling kedua 1,440 dikurang 1,340 dikali 100 sama dengan 10 meter. Stand 3 depannya leveling kedua 1,540 dikurang 1,480 dikali 100 sama dengan 6 meter. Belakangnya leveling ke B 1,600 dikurang 1,540 dikali 100 sama dengan 6 meter. Stand 4 depannya leveling ke B 1,380 dikurang 1,300 dikali 100 sama dengan 8 meter. Belakangnya leveling ketiga 1,410 dikurang 1,330 dikali 100 sama dengan 8 meter. Selanjutnya jarak optis pulang stand 5. Depannya leveling ketiga 1,420 dikurang 1,350 dikali 100 sama dengan 7 meter. Belakangnya leveling ke B 1,390 dikurang 1,300 dikali 100 sama dengan 9 meter. Selanjutnya stand 6. Depannya leveling ke B 1,590 dikurang 1,510 dikali 100 sama dengan 8 meter. Leveling untuk bagian belakangnya leveling kedua 1,500 dikurang 1,460 dikali 100 sama dengan 4 meter. Stand 7 depannya leveling kedua 1,480 dikurang 1,400 dikali 100 sama dengan 8 meter. Bagian belakangnya leveling ke A 1,500 dikurang 1,420 dikali 100 sama dengan 8 meter. Stand 8
depannya leveling ke A. 1,520 dikurang 1,440 dikali 100 sama dengan 8 meter. Bagian belakangnya leveling ke 1. 1,450 dikurang 1,400 dikali 100 sama dengan 5 meter. Setelah kita mendapatkan jarak antar slag tadi, jarak antar titik tadi, selanjutnya kita mencari jarak antar slag, yaitu dengan cara menambahkan jarak antar titik. Yang pertama yaitu slag 1, 7 ditambah 6, yaitu titik dari leveling ke yang slag 1 ini 7 tambah 6 merupakan penjumlahan dari titik leveling ke 1 ditambah dengan leveling ke A, 7 tambah 6. Sehingga didapatkan hasil 13 meter. Begitu selanjutnya. Untuk slag 2, 6 ditambah 10, 16. Slag 3, 6 tambah 6, 12. Slag 4, 8 tambah 8, 16. Untuk data pulangnya, slag 5-nya 7 tambah 9, 16. Slag 6-nya 8 tambah 4, 12. Slag 7-nya 8 tambah 8, 16. Dan slag 8-nya 8 tambah 5, 13. Selanjutnya kita akan mencari jarak seksi dari yaitu penjumlahan dari slag ke slag. Yang pertama seksi 1, atau dari titik 1 ke titik 2, yaitu penjumlahan dari slag 1, 1A ditambah slag 2, A2. Sehingga kita jumlahkan 13 ditambah 16, yaitu didapatkan hasil 29 untuk jarak antara dari titik 1 ke titik 2. Selanjutnya kita masuk ke seksi 2, yaitu antara 2 dan 3. Untuk yang kita jumlahkan yaitu slag 3, yaitu 2 ke B dan ditambah dengan slag 4 B ke 3. 12 tambah 16 yaitu 28. Untuk data pulangnya, slag 3 atau dari 3 ke 2, yaitu penjumlahan dari slag 5 titik 3 ke titik B ditambah slag 6 titik B ke titik 2. 16 tambah 2 yaitu didapatkan hasil 28. Selanjutnya slag 4, yaitu dari titik 2 ke titik 1. Slag yaitu penjumlahan dari slag 7 titik 2 dan titik A ditambah slag 8 titik A dan ke titik 1, yaitu 16 tambah 13 didapatkan hasil 29 meter. Selanjutnya kita mencari jarak total, yaitu penjumlahan dari seksi ke seksi. Yang pertama, untuk data perginya, jarak total dari 1 ke 3, yaitu penjumlahan dari seksi 1 dan seksi 2, yaitu dari titik 1 ke titik 2 ditambah dari titik 2 ke titik 3. 29 ditambah 28 didapatkan hasil 57 meter. Untuk data pulangnya, dari titik 3 ke titik 1, yaitu penjumlahan dari seksi 3, titik 3 ke titik 2 ditambah seksi 4, titik 2 ke titik 1. 28 ditambah 29 sama dengan 57. Sehingga data pergi kita jaraknya 57 dan data pulang kita 57 karena kita berada pada titik yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data untuk mencari beda tinggi. Yang pertama kita akan mencari beda tinggi pergi. Rumusnya yaitu delta H sama dengan batas benang tengah belakang dikurang benang tengah depan. Yang pertama kita akan mencari beda tinggi dari 1A, yaitu 1,500 dikurang 1,450 didapatkan hasil 0,05 meter. Selanjutnya yaitu benang tengah A2, 1,380 dikurang 1,410 didapatkan min 0,03. Selanjutnya yaitu benang tengah 2B, 1,570 dikurang 1,510 didapatkan yaitu 0,06. Selanjutnya benang tengah B3, 1,370 dikurang 1,340 didapatkan yaitu 0,03. Selanjutnya beda tinggi untuk data pulang. Yang pertama beda tinggi untuk 3B, titik 3 dan titik B. 1,350 dikurang 1,380 didapatkan min 0,03. Selanjutnya yaitu beda tinggi titik B dan titik 2. 1,490 dikurang 1,550 didapatkan yaitu min 0,06. Selanjutnya beda tinggi dari titik 2 ke titik A atau bak ukur 2 dan A. 1,460 dikurang 1,440 didapatkan yaitu 0,02. Selanjutnya yaitu beda tinggi untuk titik A dan 1. 1,420 dikurang 1,480 didapatkan hasil yaitu min 0,06. Selanjutnya kita mencari rata-rata dari beda tinggi. Yang pertama yaitu kita mencari rata-rata untuk beda tinggi titik 1 ke titik A dengan cara beda tinggi dari titik 1 ke A kita tambah dengan beda tinggi
pulang beda tinggi A ke 1 kita bagi 2, yaitu 0,05 ditambah min 0,06 dibagi 2, sehingga didapatkan min 0,01 per 2, yaitu min 0,005. Selanjutnya kita mencari rata-rata beda tinggi dari titik A ke titik 2. Caranya sama dengan yang pertama, yaitu kita ambil beda tinggi pergi dari titik A ke 2, selanjutnya ditambah dengan beda tinggi pulang dari 2 ke A dibagi 2. Yang selanjutnya yaitu min 0,03 ditambah 0,02 per 2, yaitu min 0,01 per 2, didapatkan hasil yaitu 0,005. Selanjutnya beda tinggi dari titik 2 ke B, yaitu beda tinggi dari titik 2 ke B ditambah beda tinggi dari titik B kedua per 2, 0,06 ditambah min 0,06 per 2, yaitu didapatkan hasil 0. Selanjutnya beda tinggi dari titik B ke titik 3. Caranya sama, yaitu beda tinggi dari titik B ke titik 3 ditambah dengan beda tinggi dari titik 3 ke titik B dibagi 2. 0,03 ditambah min 0,03 dibagi 2, didapatkan hasil 0. Selanjutnya kita mencari beda tinggi total, yaitu beda tinggi dari titik 1 ke titik 2, yang dengan cara menambahkan beda tinggi titik 1 dan A rata-rata tadi ditambah dengan beda tinggi dari A ke 2 rata-rata, yaitu min 0,05 ditambah min 0,05, didapatkan hasil yaitu min 0,01. Selanjutnya beda tinggi total untuk titik 2 ke titik 3. Kita jumlahkan antara beda tinggi rata-rata dari 2 ke B, titik 2B, ditambah dengan beda tinggi rata-rata B ke 3, 0 tambah 0, didapatkan hasilnya 0. Selanjutnya kita menghitung tinggi di setiap titik. Untuk H awalnya ditentukan dengan 1xx atau 1 dengan 2 nim terakhir kita. Yang pertama H1-nya 154. 54 merupakan nim terakhir saya. Selanjutnya mencari H ke A, HA atau tinggi A. Dengan cara H awal ditambah delta H1A. Delta H dari titik 1 ke A. Yaitu 154 ditambah min 0,05, yaitu 153,995 meter. H2 yaitu H1 atau H awal ditambah delta H12. 154 ditambah min 0,01 didapatkan 153,99 meter. HB atau tinggi B, yaitu dengan cara menambahkan H2 ditambah delta H2B, yaitu 153,99 ditambah 0, dapatkan hasil yaitu 153,99 meter. Selanjutnya yaitu H3 merupakan penjumlahan dari H2 ditambah delta H23. 153,99 ditambah 0, didapatkan hasil yaitu 153,99. Selanjutnya kita menghitung slack penutup ketinggian. Untuk FH, menghitung salah penutup ketinggian, rumusnya yaitu FH delta H total dikurang H akhir dikurang H awal. Untuk delta H total yaitu penjumlahan dari delta H12 ditambah dengan delta H23, sehingga min 0,01 ditambah 0 dikurang dalam kurung 153,99 dikurang 154, yaitu min 0,01 dikurang 0,01. Min 0,01 ditambah 0,01 yaitu didapatkan hasilnya 0. Selanjutnya kita akan melakukan penghitungan skala. Yang pertama kita akan menghitung skala untuk horizontal atau sudut lurusnya atau jarak. Kita gunakan skala 1:500. Untuk slack 1, 1300 bagi 500 didapatkan panjang 2,6 cm. Slack 2, 1600 per 500 3,2 cm. Slack 3, 1200 per 500 2,4 cm. Slack 4, 1600 per 500 didapatkan 3,2 cm. Untuk data pulangnya slack 5, 1600
per 500 sama dengan 3,2 cm. Slide 6, 1200 per 500 sama dengan 2,4 cm. Slide 7, 1600 per 500 sama dengan 3,2 cm. Slide 8, 1300 per 500 didapatkan 2,6 cm. Selanjutnya kita cari skala jarak total dari titik 1 ke titik 3, yaitu horizontalnya. Jumlah seluruhnya yaitu 57 meter atau 5.700 cm per 500 didapatkan panjang seluruhnya yaitu 11,4 cm. Selanjutnya kita mencari skala untuk vertikal atau ketinggian dari H1 dan HA dan seterusnya. Kita gunakan skala 1:1750. Untuk H1 15.400 dibagi 1.750 didapatkan 8,8 cm. HA 15.399,5 dibagi 1.750 yaitu didapatkan 8,7997 cm. Untuk ketinggian 2 15.399 dibagi 1750 didapatkan 8,7994 cm. HB 15.399 dibagi 1.750 didapatkan hasil yaitu 8,7994 cm. Selanjutnya H3 15.399 dibagi 1.750 didapatkan hasil yaitu 8,7994. Selanjutnya semua data ini kita masukkan ke dalam data hasil tabel percobaan, yaitu kita masukkan yang vertikal dan horizontalnya. Selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam bentuk millimeter blocks. Dan ini merupakan millimeter blocks setelah saya gambarkan. Seperti inilah penggambaran di millimeter blocks. Mungkin hanya itu pengolahan data yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin apabila ada kesalahan dari ucapan saya atau kesalahan yang lainnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.